Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia yang dimana-mananya ada banyak sekali masalah. Dan saat kita disajikan masalah-masalah tersebut di depan mata kita, otak bayi kita yang imut ini tidak bisa menanganinya. Apa solusinya? Dan disitulah teks editorial datang untuk menyelamatkan kita. Nah, kan kita memiliki otak yang lebih kecil daripada kepala bayi. Bagaimana cara kita mengerti teks editorial itu apa? Simak video berikut. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah. Isu dapat meliputi masalah politik, masalah ekonomi, dan juga bisa meliputi masalah sosial. Fungsi teks editorial adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu masalah atau isu yang terjadi di kehidupan. Bahkan terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan para pembaca untuk bertindak. Yang pertama ada faktual dan aktual. Jadi teks ini harus mengangkat kejadian yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Dan juga itu pun harus berdasarkan fakta yang terjadi. Dan yang kedua, ada sistematis dan logis. Jadi teks editorial harus bersifat sistematis dan kaidah kebahasaannya juga harus tepat. Dan juga teks ini harus berdasarkan dengan logika dan harus masuk akal. Dan yang ketiga, ada argumentasi. Teks editorial ini dibentuk dengan pendapat dari berbagai sumber, yang dimana pastinya ada banyak argumen-argumen yang ada pada teks ini. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Biasanya berupa pernyataan atau teori yang diperkuat oleh argumentasi. Untuk bagian yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, ataupun pendapat dari para ahli yang dapat dipercaya. Sementara untuk bagian yang terakhir ini adalah penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penguatan kembali pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam argumentasi. Jadi saya di sini sudah membawa ahlinya. Oke, apa kaidah kebahasan itu? Oke, jadi yang Apa kaidah kebahasan di teks editorial? kaidah kebangsaan jadi Oh ya. oke jadi kaidah kebahasaan itu terdiri dari 3 Dalam teks editorial. ya dalam teks editorial, yaitu yang pertama ada adverbia, yang dimana adverbia ini merupakan kata keterangan dalam kaidah kebahasaan. Biasanya adverbia ini yang sering muncul pada kaidah kebahasaan teks editorial itu yaitu adverbia frekuentatif, yang dimana kaidah kebahasaan adverbia ini memiliki contoh, yaitu 1, ada kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang, dan sebagian besar waktu. Saya sering makan. Ya, seperti itu kan? Ya yang kayak gitulah. Yang kedua ada konjungsi, yang dimana merupakan kata penghubung. Biasanya ditemukan konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi ini memiliki contoh seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Bahkan setiap orang, ya. Ya yang kayak gitu. Yang ketiga ada verba. Nah, verba ini memiliki tiga jenis lagi, yaitu ada verba material, verba relasional, dan verba mental. Verba itu seperti apa? Verba itu kayak Verba itu seperti apa ya? Merupakan kata kerja. ya. Jadi yang pertama ada verba material yang saya bilang, yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik
Adapun contohnya yaitu membaca, menulis, dan memukul. Dan kedua itu ada verbal relasional, merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pengertian ataupun kepemilikan. Yaitu contohnya ada seperti ialah, memiliki, mempunyai, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada verbal mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, yaitu melihat, merasa. Yang kedua ada afeksi, yaitu suka, khawatir, dan yang terakhir itu ada kognisi, yang merupakan berpikir, mengerti. Oke, Mungkin itu aja. itu aja. Jadi itu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Kami dari kelompok, saya tidak tahu kelompok berapa, tapi kami dari kelompok Bahasa Indonesia 12 MIPA 3. Nama saya David. Terima kasih.